Hukum keluarga Vina Cirebon nampak tak yakin jika Peggy Setiawan merupakan pelaku. Selain itu, dua nama buron yang dihapus pihak Polda Jabar juga turut dipertanyakan. Mengenai dihilangkannya dua nama buron ini sebelumnya disebut dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Sidang telah berlangsung di Pengadilan Negeri Bandung, Senin hingga Jumat, 1/5/2024. Pada hari kedua sidang, Polda Jabar menyinggung dua buron yang namanya dihapus. Pengumuman penghapusan nama Andi dan Dani dilakukan ketika konferensi pers penetapan Peggy sebagai tersangka. Raden Reza Pramadya, anggota tim kuasa hukum keluarga Vina mempertanyakan keberadaan dua buron tersebut. Menurut Reza, dalam sidang tersebut, tim kuasa hukum Peggy juga mempertanyakan keberadaan dua terduga DPO tersebut. Namun, jawaban saksi ahli dari Polda Jabar tidak memberikan kejelasan dan cenderung mengalihkan fokus. Mengenai apakah tim kuasa hukum keluarga Vina akan mencari Peggy yang sebenarnya jika Peggy yang sekarang jadi tersangka dibebaskan, Reza menjawab, hal itu akan dilakukan. Kami akan mempertanyakan kembali keberadaan Peggy yang sebenarnya. Kenapa menetapkan Peggy dengan terburu-buru, setelah saksi-saksi dan alat bukti dicari setelah ditangkap? Kami tetap berharap tiga terduga DPO itu ditemukan, katanya. Ternyata Eki korban pembunuhan bersama Vina Cirebon berteman dengan pria yang juga dipanggil Perong. Pria yang dipanggil Perong tersebut juga merupakan teman Liga Akbar Cahyana yang merupakan saksi sekaligus teman Eki. Belakangan ini percakapan Perong dengan Liga Akbar sebelum kasus Vina Cirebon terjadi menjadi sorotan. Bahkan Liga Akbar, teman Eki tersebut mengaku senasib dengan Perong tersebut soal pacar. Teman Liga Akbar itu ternyata dipanggil Perong. Namun Perong tersebut adalah nama panggilan dari pemilik akun Facebook Rian Fauzi. Dalam sebuah postingan, ada akun yang memanggil Rian Fauzi dengan panggilan Perong. Dilihat dari foto-foto di Facebooknya, Rian Fauzi beberapa kali memposting terkait XTC. Mulai dari logo lebah XTC, jaket hingga warna. Pada tanggal 26 Agustus 2016, sehari sebelum Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Rian sempat menulis status di Facebook. Dalam status, Rian mengatakan bahwa setampan dan secantik apapun wajah, seseorang akan terpikat pada yang memiliki uang. Status ini kemudian dikomentari oleh Liga Akbar Cahyana, teman Eki. Liga Akbar Cahyana kembali membalas bahwa keduanya memang senasib soal pacaran. Diketahui Rian juga berteman dengan Eki dan Liga Akbar. Sehari kemudian, Rian kembali menulis ungkapan duka atas meninggalnya Eki anak Ibtu Rudiana. Liga Akbar Cahyana pernah menjadi saksi dalam sidang kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengakui bahwa kesaksiannya saat itu hanyalah sebuah rekayasa. Liga Akbar Cahyana bercerita pada Sabtu 27 Agustus 2016 dia memang bersama Eki mulai dari rumah ibu di Purwakarta. Liga dan Eki kemudian bertolak ke warung seberang SMA 4 Cirebon mengendarai motor masing-masing. Menurut Liga Akbar Cahyana, Eki kemudian pamit menjemput Vina. Selepas maghrib, Eki dan Vina datang ke warung tersebut. Hanya menghabiskan sebatang rokok, Eki dan Vina pergi. Sedangkan Liga Akbar Cahyana masih tetap di lokasi tersebut. Sampai pukul 00 WIB, Liga Akbar Cahyana mendapat kabar bahwa Eki telah meninggal dunia. Ex-Kabareskrim Polri Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J menaruh curiga terhadap AF, saksi kasus Vina Cirebon sebagai pelakunya. Memiliki alasan kuat, Jenderal Bintang 3 itu menegaskan kalau dirinya tak menuduh. Ia meyakini nama-nama terpidana ini didapat Ibtu Rudiana berdasarkan keterangan dari AF. Apalagi, AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya, Eki pada tahun 2016 silam. Tak hanya AF, ia turut menyeret nama Dede dan Melmel untuk ikut diperiksa. Ia beranggapan ada 11 nama di kasus Vina yang didapati Ibtu Rudiana tetapi Rudiana tidak ada di TKP. Tak hanya itu, ia juga meminta Ibtu Rudiana diperiksa penyidik kembali guna mengetahui asal nama 11 tersangka. Pasalnya 11 nama tersebut diungkapkan Ibtu Rudiana dan tertuang di BAP. Susno 2J juga curiga kepada AF mengapa tahu nama-nama 11 tersangka tersebut. Oleh sebab itu, Susno menilai penyidik harus kembali ke titik nol atau awal mula penyelidikan kasus yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016. Ia mencontohkan bahwa penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut.
Terlebih dirinya mendengar anak buah itu Rudiana menyebut telah menyita CCTV. Kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkap adanya fakta yang belum terungkap dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 lalu. Hal tersebut diungkapkannya setelah gelaran sidang pra-peradilan Peggy di Pengadilan Negeri, PN, Bandung pada hari ini, Jumat, 5 Juli 2024. Tim hukum Peggy kemudian mengungkit soal putusan PN Cirebon dengan terdakwa Rivaldi Eko Ramdhani pada 26 Mei 2017 lalu. Kemudian pihaknya mempertanyakan cara Eki dibawa ke flyover Desa Kepongpongan, Cirebon usai dianiaya oleh para terdakwa. Dalam putusan Rivaldi ini, tertulis bahwa Eki dibawa dengan cara diapit oleh DPO Dani dan Andi ke flyover. Mereka pun membawa Eki dengan mengendarai sepeda motor milik Eki. Korban Muhammad Rizky Rudiana itu dibawa oleh Dani dan Andi yang merupakan DPO dua-duanya, menggunakan kendaraan bermotor ke flyover. Sementara itu, Polda Jabar sebelumnya telah menyatakan bahwa yang menjadi DPO di kasus pembunuhan Vina dan Eki hanyalah Peggy Setiawan. DPO atas nama Dani dan Andi pun dinyatakan polisi gugur atau dihapuskan. Lantas kini yang jadi pertanyaan besar adalah bagaimana cara Eki bisa sampai di flyover jika Dani dan Andi hanyalah DPO fiktif alias tidak ada. Lebih lanjut tim hukum Peggy mengungkap potensi dugaan rekayasa fakta kejadian pembunuhan Vina dan Eki ini. Tim hukum Peggy juga mempermasalahkan Polda Jabar yang tak mengajukan bukti alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selama ini bukti yang diungkap Polda Jabar hanyalah berdasarkan keterangan dari para terdakwa saja. Dikutip dari Tribun Jabar, ternyata Eki korban pembunuhan bersama Vina Cirebon berteman dengan pria yang juga dipanggil Perong. Pria yang dipanggil Perong tersebut juga merupakan teman Liga Akbar Cahyana yang merupakan saksi sekaligus teman Eki. Belakangan ini percakapan Perong dengan Liga Akbar sebelum kasus Vina Cirebon terjadi menjadi sorotan. Bahkan Liga Akbar, teman Eki tersebut mengaku senasib dengan Perong tersebut soal pacar. Teman Liga Akbar itu ternyata dipanggil Perong. Namun Perong tersebut adalah nama panggilan dari pemilik akun Facebook Rian Fauzi. Dalam sebuah postingan, ada akun yang memanggil Rian Fauzi dengan panggilan Perong. Dilihat dari foto-foto di Facebooknya, Rian Fauzi beberapa kali memposting terkait XTC. Mulai dari logo lebah XTC, jaket hingga warna. Pada tanggal 26 Agustus 2016, sehari sebelum Eki dan Vina tewas di Jembatan Talun Cirebon, Rian sempat menulis status di Facebook. Dalam status, Rian mengatakan bahwa setampan dan secantik apapun wajah, seseorang akan terpikat pada yang memiliki uang. Status ini kemudian dikomentari oleh Liga Akbar Cahyana, teman Eki. Liga Akbar Cahyana kembali membalas bahwa keduanya memang senasib soal pacaran. Liga Akbar Cahyana pernah menjadi saksi dalam sidang kasus Vina Cirebon. 8 tahun berlalu, Liga Akbar Cahyana baru mengakui bahwa kesaksiannya saat itu hanyalah sebuah rekayasa. Liga Akbar Cahyana bercerita pada Sabtu 27 Agustus 2016 dia memang bersama Eki mulai dari rumah ibu di Purwakarta. Liga dan Eki kemudian bertolak ke warung seberang SMA 4 Cirebon mengendarai motor masing-masing. Menurut Liga Akbar Cahyana, Eki kemudian pamit menjemput Vina. Selepas maghrib, Eki dan Vina datang ke warung tersebut. Hanya menghabiskan sebatang rokok, Eki dan Vina pergi. Sedangkan Liga Akbar Cahyana masih tetap di lokasi tersebut.
Sampai pukul 00 WIB, Liga Akbar Cahyana mendapat kabar bahwa Eki telah meninggal dunia. Belakangan ini,